Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku siswa kelas 9. Sekarang kita lanjutkan materi persilangan yang di tingkat SMP. Kita pelajari 2 persilangan, yaitu persilangan monohibrid dan persilangan dihibrid. Persilangan itu mudahnya perkawinan. Ya. Persilangan monohibrid adalah persilangan antara 2 individu dengan satu sifat beda. Masih ingat sifat pada makhluk hidup itu apa saja? Sifat itu bisa, kalau pada tumbuhan bisa warna bunga misalnya, ada warna biji misalnya, tekstur biji misalnya. Kalau pada manusia mungkin bisa warna kulit, bisa tekstur rambutnya, bentuk rambutnya. Nah, persilangan monohibrid dibagi menjadi 2 macam, yaitu persilangan monohibrid dominan penuh dan persilangan monohibrid dominan tidak penuh. Persilangan monohibrid dominan penuh, misalnya persilangan antara tanaman kacang polong yang memiliki biji warna hijau disilangkan dengan kacang polong yang bijinya berwarna kuning. Misalnya kuningnya ini memiliki sifat dominan, disimbolkan dengan genotipnya adalah K besar, disilangkan dengan tanaman kacang polong yang bijinya berwarna hijau. Sifatnya resesif sehingga genotipnya simbolnya adalah K kecil. Tanaman yang memiliki biji warna kuning ini akan melakukan pembentukan gamet sesuai dengan hukum Mendel yang pertama. Maka gamet atau sel kelamin ini sifatnya haploid, tidak berpasangan, sehingga gamet itu hanya membawa gen yang haploid, tidak berpasangan. K besar ini memisah. Gametnya membawa gen K besar untuk tanaman yang bergenotip K besar dan K kecil untuk tanaman yang genotipnya K kecil. Kemudian terjadi penyerbukan dan fertilisasi menghasilkan tanaman yang memiliki genotip K besar, K kecil. Fenotipnya apa? Sifat yang muncul apa ketika genotipnya K besar, K kecil? Karena ini sifatnya dominan, K besar itu dominan, maka sifat yang muncul adalah tanaman yang bijinya berwarna kuning. Nah, di tulisan itu kamu lihat F1-nya genotipnya K besar, K kecil, fenotipnya kuning. Nah, bagaimana kalau F1 ini disilangkan dengan F1? Nah, agar mengetahui hasilnya, kalian lihat P2. P2 itu adalah parental kedua, induk kedua. P2 ini dihasilkan dari F1 disilangkan atau dikawinkan dengan F1. Genotipnya apa F1 tadi? K besar, K kecil. K besar, K kecil disilangkan atau dikawinkan dengan K besar, K kecil. Genotipnya. Ingat, genotip itu adalah susunan gen dilambangkan dengan huruf-huruf besar dan huruf kecil. Genotipnya K besar, K kecil. Fenotip itu sifat yang bisa diamati. Fenotipnya adalah kuning. Gametnya apa? Sel kelamin yang terbentuk apa? Gamet atau sel kelamin yang terbentuk adalah ada gamet yang membawa gen K besar, ada gamet atau sel kelamin yang membawa gen K kecil. Kedua induknya sama-sama membawa gen K besar dan membawa gen K kecil. Bagaimana hasil persilangannya? Pada F2 keturunannya bagaimana? Kita lihat pada papan catur persilangan. Kalian perhatikan papan catur persilangan. Nah, gen-gen yang dibawa oleh gamet atau sel kelamin dimasukkan pada kolom paling atas dan juga kolom paling sebelah kiri. K besar, K kecil, K besar, K kecil dimasukkan di situ.
Kemudian hasil persilangannya, K besar dengan K besar menghasilkan tanaman yang genotipnya K besar dengan fenotip kuning. Kemudian K besar dengan K kecil menghasilkan tanaman yang bergenotip K besar K kecil dengan fenotipnya atau sifat yang muncul adalah kuning. K besar K kecil kuning. Kemudian K kecil K kecil. K kecil K kecil ini resesif ya. Sehingga ketika bertemu antara K kecil itu sifat yang muncul adalah warna hijau. Dari persilangan monohibrid dominan itu kita bisa simpulkan bahwa pada F1 atau keturunan pertama dihasilkan biji kacang polong yang seluruhnya berwarna kuning dan bergenotip K besar K kecil. Kemudian pada F2 dihasilkan fenotip kuning dan hijau dengan perbandingan yang kuning itu 3, yang hijau 1. Sehingga perbandingan fenotip persilangan monohibrid dominan adalah 3:1. Atau kalau dalam persentase adalah 75% banding 25%. Oke, kemudian kita lanjutkan persilangan monohibrid dominan tidak penuh atau disebut juga dengan intermediate. Contohnya pada persilangan atau perkawinan antara tanaman bunga pukul 4 berwarna merah dengan bunga pukul 4 berwarna putih. Bunga pukul 4 berwarna merah dengan genotip M besar dan bunga pukul 4 berwarna putih dengan genotip M kecil. Coba dilihat bagan persilangannya dimulai dari P1, di tulisan itu P1. P1 atau parental 1 induk pertamanya yaitu bunga pukul 4 yang berwarna merah disilangkan dengan bunga pukul 4 berwarna putih. Genotip bunga pukul 4 berwarna merah adalah M besar, genotip bunga pukul 4 berwarna putih M kecil. Gametnya M besar untuk bunga yang berwarna merah dan M kecil untuk bunga yang berwarna putih. Ketika terjadi fertilisasi atau pembuahan, maka terbentuk bunga yang berwarna merah muda dengan genotip M besar M kecil. Jadi sifat merah muda itu sifat campuran antara merah dengan putih, tidak saling mengalahkan, tidak sama dengan persilangan dominan penuh. Kalau persilangan dominan penuh, yang merah yang menang. Nah, kalau pada intermediate tidak saling mengalahkan, tapi saling memberikan pengaruh. Nah, sekarang kita lihat bagaimana hasil persilangan ketika F1 disilangkan dengan F1. Bunga pukul 4 yang berwarna merah muda disilangkan dengan bunga pukul 4 yang berwarna merah muda juga dengan genotip M besar M kecil disilangkan dengan M besar M kecil. Gametnya sesuai dengan hukum pertama Mendel bahwa alela atau pasangan gen itu akan memisah sehingga menjadi haploid tidak berpasangan. Gametnya M besar dan M kecil. Induk yang satunya juga membawa gen M besar dan M kecil pada gametnya. Nah, kita masukkan pada papan catur persilangan, kita buat papan catur persilangan. M besar dengan M besar membentuk genotip M besar dengan fenotip atau sifat yang muncul adalah merah. M besar dengan M kecil menghasilkan genotip M besar M kecil dengan fenotip atau sifat yang muncul merah muda. M kecil dengan M kecil menghasilkan genotip M kecil dengan fenotip atau sifat yang muncul adalah putih. Dari persilangan intermediate ini bisa disimpulkan bahwa pada F1 keturunan pertama dihasilkan bunga pukul 4 yang seluruhnya berwarna merah muda. Kemudian pada F2-nya dihasilkan keturunan yang fenotipnya ada atau yang sifat yang muncul itu ada yang merah,
merah muda, dan putih dengan perbandingan 1:2:1 atau dalam persentase 25% banding 50% banding 25%. Dan rasio atau perbandingan genotip yang dihasilkan pada F2, genotip yang muncul itu juga perbandingannya sama, 1:2:1. Artinya pada F2 dihasilkan genotip M besar banding M besar M kecil banding M kecil itu 1:2:1. Nah, coba biar lebih paham, lihat di papan catur persilangan tadi, yang M besar 1, yang M besar M kecil 2, dan M kecil 1. Sehingga pada persilangan monohibrid intermediate menghasilkan perbandingan atau rasio genotip 1:2:1. Begitu juga pada perbandingan atau rasio fenotipnya sama, yaitu 1:2:1.